Ya memang pada dasarnya ada orang yang mentalnya tuh minta-minta kayak gitu, ada gitu loh. Nah balik lagi di kitanya sendiri nih, mentalnya kita mental minta-minta atau enggak. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel NLP for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya nih di akhir-akhir ini. Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach, Halo, apa kabar nih Coach? baik, baik. Alhamdulillah. Ini Coach, aku sempat baca berita yang lagi hits lagi apa ya hangat-hangatnya lah Hmm, gitu Coach. Nah ini hmm. tuh seorang Kaisang, anak dari presiden itu tuh nebeng jet pribadi temannya gitu Coach. Nah tapi kita kan nggak ngebahas itu ya Coach ya. Hmm. Jadi kalau misalkan kita sebagai makhluk sosial nih Coach, tapi keseringan tuh kita sebagai manusia susah menolak kalau ada temen yang suka nebeng kehidupan kita gitu Coach. Jadi kalau Oke, kemana-mana ngikut, kalau iya. makan, kalau tidur pun bareng, Ikut, iya. iya kayak Bahkan gitu. kalau kita ngerokok pun rokoknya nebeng gitu. Iya betul. Nah itu bakal baik gak sih Coach? Ya kalau ditanya baik apa enggak ya nggak baik lah ya. Pasti nggak baik kan, Hmm, karena teman-teman yang kayak gitu kan mungkin bisa kita sebut kayak parasit ya, ngerti nggak? iya betul. Jadi kan apa-apa maunya nebeng, Mm-mm. apa-apa maunya ikut. Nah itu juga saya pernah ngalamin tuh kalau kalau ngeliat diri saya, ngeliat istri saya, dulu ada. Kalau ke istri saya ada tuh yang kayak gitu. Hmm, Ya karena istri saya itu tipe orang yang sangat baik banget. Jadi kalau ada orang yang nebeng, dia tuh kayak ya udahlah gitu loh. Dia tipenya kayak oh, gitu. oke. Tapi kan kalau saya nggak ada yang nebeng, karena apa? Karena saya orangnya saklek gitu loh. Hmm, Saya orangnya tegas-tegas aja. Karena menurut saya, kalau saya punya sudut pandang, dan sudut pandang ini agak berbeda sama sudut pandang istri. Kalau di istilah NLP namanya frame. oke. Frame. Jadi kalau sudut pandang istri, di frame istri saya Mm-mm. adalah kalau ada orang itu ya kasihan aja, Mm, perlu ditolong. mm-mm. Bahkan tadi pun juga barusan istri saya dapet chatting tuh dari seseorang Mm-mm. gitu loh. Jadi kalau menurut saya istri saya kan akan kayak gitu tuh. Ya udahlah kasihan lah gitu loh. Nah, kalau di frame saya enggak. Kalau saya kasihan pada orang itu, dia nggak belajar. Lebih baik saya, kalau saya punya prinsip, lebih baik saya kasih dia kail Mm-mm. daripada kasih ikan. Oke. Tapi ingat gitu ya, bukan berarti kayak contoh misalkan gini, contoh-contoh. Adi juga pasti kenal. Pernah loh ada orang gini, Coach, gue belum makan, gue belum ini, gue belum itu dan sebagainya. Tau nggak apa yang gue lakukan? Saya cuma ngomong gini. Karena saya tahu, saya kasih dia duit, Mm-mm. itu nggak nyelesain masalah. Setuju nggak? Iya. Kenapa? Karena pasti nanti minjem duit lagi kan? Mm-mm. Maka apa yang saya lakukan? Saya suruh kerja sama saya. Sampai oke? Iya. Adi tahu tuh, pernah tuh ada satu orang, saya suruh kerja sama saya nih. Mm-mm. Kerja sama saya 3 bulan. Keluar. Oh, Nah, setelah dia keluar, dia kerja di tempat lain cuma beberapa bulan, keluar, sekarang nganggur di rumah. dampaknya sampai Nah, segitunya ya. kayak gitu kan ya. Iya. Nah, kalau buat saya, karena kalau buat saya, lebih baik saya ngajarin dia, saya develop dia, saya kembangkan dia. Masalah attitude-nya dia mau atau enggak kan terserah dia dong. Mm-mm. Pernah denger juga dong cerita tentang siapa, Dokter Richard Lee tuh, Mm-mm. yang pernah ada satu orang yang minta apa gitu, terus kemudian sama Dokter Richard Lee bilang gini, mau nggak gue sekolahin? Pernah denger nggak? Ya, Iya. yang akhirnya dia sekolahin, terus Mm-mm. orangnya malah katanya gak enak sekolahnya. Saya dipaksa belajar dan sebagainya, nuntut dan sebagainya Iya. kan. Ya memang pada dasarnya ada orang yang mentalnya tuh minta-minta kayak gitu, ada gitu loh. Hmm, Nah balik lagi di kitanya sendiri nih, mentalnya kita mental minta-minta atau enggak. Karena kalau mentalnya minta-minta, mm-mm. berarti mentalnya mental miskin, bukan mental abundance. Hmm, Abundance tahu ya, berlimpah. iya. Nah kalau mental berlimpah kan apa yang terjadi? Kita kan diberikan berkat berlimpah-limpah, ya betul Mm-mm. nggak ya? Iya betul. Nah, jadi balik lagi. Kalau saya, kan ini balik lagi ya soal nebeng tadi, Mm-mm. kan ada dua konteks nih. Mm-mm. Konteks satu adalah dia minta-minta, Mm-mm. atau memang dia dikasih hadiah aja. Oke. Oh, lu mau kesini? Udah pakai mobil. Sama aja kayak saya gini, contoh deh. Saya juga pernah ada orang yang nebengin saya. Mm-mm. Misalnya kayak gini contoh. Saya pergi ke Bali. Mm-mm. Saya pergi ke Bali, teman saya di Bali itu baik banget sama saya. Dia cuma ngomong gini, Coach, lu nggak usah nyewa hotel ya. Udah lu pakai hotel gua aja.
Atau dia bukan hotel, dia pakai aja rumah gue. Iya, saya kadang-kadang nggak nyaman gitu loh ya kalau disuruh pakai tempatnya dia tuh nggak nyaman karena menurut saya, aduh gue nggak mau ngerepotin orang lah ya. Mendingan gue bayar sendiri lah gitu loh kalau saya. Atau pernah juga waktu itu saya pernah mau belajar di Ubud. Itu tahu nggak? Dia punya rumah di Ubud, saya disuruh tinggal di rumah itu. Tinggal di rumah itu, di kamar itu, koneksi internet, bahkan dikasih mobil. Fasilitasnya. Iya, nih pakai aja mobil. Saya bilang, sorry bro, gue nggak nyaman karena mobil orang ya. Kalau mobil orang kan gue takut ya ada apa-apa gitu namanya mobil kan gitu. Nah itu yang saya tolak. Jadi balik lagi, ini kan masalah mental. Tapi apakah teman saya itu maksudnya dia mau nyogok saya? Tidak, karena temen, karena baik tadi. Tapi yang kita bahas adalah yang mental yang dimana orangnya kayak mental minta-minta ya. Itu yang kita bahas kan. Iya. Yang apa-apa pengen ikut nebeng, mentalnya kan mental minta-minta kan. Iya. Kayak nggak punya, ya itu yang nggak bagus sih. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita yang suka ditebengin itu mau menolak atau biar mereka tuh nggak nebeng terus gitu, itu gimana sih kok caranya? Oh kamu orang yang gak enakan ya? Iya. Jawabannya itu juga sama kayak istri saya modelnya kayak gitu. Cuman kalau buat saya sederhananya balik lagi frame dulu di kepala kita apa framenya. Karena kalau frame buat saya adalah saya lebih baik mendidik seseorang biar dia punya mental luar biasa daripada mental sebaliknya. Karena mental ketika dia punya mental kekurangan sampai kapanpun dia akan merasa kekurangan terus. Sedangkan mental berlimpah itu membuat dia apa? Tuhan akan memberikan rezeki. Caranya gimana? Nggak tahu. Ini masalah mental. Dan yang saya temukan ketika kita mental berlimpah, Tuhan kasih jalan kok. Tuhan tunjukin kok dia mau memberkati kita, nggak mungkin nggak mau memberkati kita. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadari dulu bahwa kita nolongin itu terus-menerus berguna apa enggak. Ya dong, kalau saya lebih baik nolong dengan cara lain. Misalnya, karena ada orang ya, yang tadi saya cerita tadi, yang sempat kerja sama saya dan sebagainya itu, bahkan saya tahu dia lebih suka ada orang yang nolongin dia, nolongin, bahkan even beras pun dia minta ditolongin, nangkep nggak? Iya. Iya, sedangkan harusnya apa? Usaha, kita harus usaha. Kan Tuhan bilang, kalau mama di dalam agama saya mengatakan, kalau orang nggak mau kerja jangan kasih makan. Tapi ada orang yang bilang, ya tapi gue kerja coach, tapi gue kekurangan. Itu karena mentalnya miskin, sama dengan law of attraction. Ketika kita punya mental miskin, maka apa yang terjadi? Ya miskin terus selamanya. Kita harus punya mental bahwa yakin bahwa Tuhan memberkati saya. Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa. Kalau mental miskin udah pasti akan jelek, hasilnya jelek banget. Orang sekitarnya juga pasti enak banget gitu. Nah kayak gitu. Oke, berarti kayak ibaratnya kita tuh harus bersyukur udah dikasih. Iya. Ya, ibaratnya tubuh kayak gini, Nah. udah dikasih Ya. kehidupan seperti ini, Iya. tapi gimana cara kita berusaha untuk apa ya, agar tidak merugikan atau menyusahkan orang lain juga. Sebenarnya merugikan orangnya mungkin enggak ya, tapi buat dianya efek kedampak dianya nggak bagus. Efek jangka panjangnya. Jangka panjang buat dia karena mentalnya miskin terus kan. Makanya kalau saya akan mengatakan sorry enggak. Mendingan saya akan ngapain? Sambil contoh lagi deh contoh. Ini ada satu contoh nih. Kayaknya saya nggak tahu saya cerita sama Adi apa enggak. Ada orang pernah nawarin saya, sales lah ya, nawarin kayak forex macam kayak gitu. Saya tolak. Kemudian dia chatting sama saya beberapa bulan kemudian, mungkin udah lama banget gitu chatting ke saya. Coach masih ingat saya enggak? Ya enggak, karena di handphone gue juga nggak ada informasinya mengenai dia. Saya pernah nawarin Coach Arif untuk apa gitu ya, kayak forex gitu lah dan sebagainya. Tapi saya udah nggak kerja di situ. Saya mau pulang kampung, nggak punya uang. Maksudnya mau minta nih kan? Saya bilang gini, saya belum makan, saya jalan. Langsung saya ngomong gini, udah, lu jalan kakinya sampai mana? Kasih tahu saya. Walaupun saya nggak kenal, saya jemput. Kan logika saya kan paling baru sampai Bekasi, saya jemput, ya kan? Nolak, maunya dikasih duit, enggak, saya bilang.
Ya saya jalan kaki udah capek banget nih, saya udah nggak kuat gini-gini. Kalau nggak gini, ini alamat gua, saya kirim Sherlock lokasi Mm-mm. saya. Baik dong. Iya. Padahal gua nggak kenal Mm-mm. Sherlock. Datang ke rumah saya kasih makan. Tapi ini jalan kaki coach. Kontak lagi, iya coach, gua mau datang. Datang, nggak pernah. Hmm. Saya juga nggak tahu ceritanya berikutnya apa. Berarti pertanyaannya apa? Memang mental. Mm-mm. Dia mau jadi sales yang luar biasa, tapi mentalnya mental begitu mau sampai kapan juga nggak bisa. Karena logika aja saya ya, misal logika gini. Saya punya satu pelatihan, Mas Adi juga tahu pelatihannya. Jadi pelatihannya, saya mengajarkan orang walaupun nggak punya duit, gimana caranya kamu bisa hidup dalam kondisi apapun. Bahkan gini ya, saya bisa gila, misalkan contoh nggak usah jauh-jauh deh. Kamu di sini, saya suruh kamu ke Cirebon. Nggak usah kasih duit, KTP saya ambil. Terserah kamu caranya gimana kamu bisa sampai Cirebon. Buat orang mental yang nggak berani, dia akan mengatakan nggak bisa. Saya akan mengatakan bisa, saya ajarin caranya. Yang arti menunjukkan bahwa itu permasalahan mental. Pertanyaan saya, selama kamu jalan dari Jakarta misalkan, anggaplah kamu ke Cirebon, Mm-mm. ya kan? Mungkin nggak ada tempat makan yang kotor, Anda datang bilang saya mau bantu cuci piring, dikasih nggak? Dikasih dong. Mm-mm. Nggak mungkin nggak kan? Iya. Walaupun orangnya nolak. Mm-mm. Ada orang yang mungkin bisa jadi mau ngasih duit. Kita bilang, mohon maaf saya nggak terima duitnya. Saya hanya mau kerjain dulu. Kan ada yang mentalnya, dikasih duit, ya udah gue terima. Mm-mm. Maka itu mental apa? Mental miskin dong. Iya. Karena nggak mau kerja kan, Mm-mm. dapat duit. Kalau saya bilang mengatakan, enggak, jangan terima duitnya. Saya kerja dulu, baru kamu kasih saya duit. Mentalnya beda nggak? Beda. Nyampe nggak Cirebon? Ini nyampe. Oke. Ngerti nggak? Iya. Itu menunjukkan bahwa kalau orang sudah bisa melewati proses itu, dia akan baik-baik aja dalam kondisi apapun. Masuk akal? Iya, Mas. Nah jadi kalau mama mentalnya mental nebeng ya sulit sih ya. Gitu. Dampak soalnya jangka panjang sama hidupnya sendiri. Betul, bukan tentang gonolongnya, tapi Mm-mm. jangka panjang dia yang rugi sih intinya itu. Oh, oke. Nah, mungkin segitu dulu nih teman-teman pembahasan kali ini dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Serif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa NLP for Business Untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye bye.